saya Farel Naratama Mazhari dengan NIM 41525010030, mahasiswa kampus Universitas Mercubuana, Fakultas Ilmu Komputer dengan program studi Teknik Informatika. Saat ini saya ingin menjalani ujian tengah semester mata kuliah Konsep Dasar Pemrograman dengan dosen Ibu Sarwati Rahayu STMMSI. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke soal yang pertama. Baik, langsung saja kita kerjakan soal yang pertama ini. Diketahui P sama dengan 2, Q sama dengan 3, dan R sama dengan 4. Algoritma pengerjaan itu P sama dengan P plus 2, Q sama dengan P plus 3, dan R P plus 4. Pertanyaannya, jika nilai Q sama dengan P plus Q plus R, berapa nilai masing-masing P, Q, R-nya? Baik, langsung saja kita kerjakan soal yang pertama ini. Nah, di sini kita tuliskan saja P sama dengan P plus 2, lalu P-nya itu kita substitusikan dengan angka yang sudah ada di sini. Jadi 2 plus 2. Nah, berarti P-nya itu sama dengan 4. Nah, ini langkah yang pertama kita kerjakan. Nah, langkah yang kedua, kita tidak pakai P-nya di sini lagi. Kita pakai P yang paling baru kita jumlahkan. Karena di dalam algoritma pemrograman itu, jadi kita memakai nilai yang paling baru. Jadi nilai yang paling bawah lah istilahnya gitu. Nah, jadi langkah keduanya kan Q sama dengan P plus 3. Q sama dengan P plus 3. Kita tidak pakai 2 lagi. Nah, itu salah. Kita pakai P yang ini. Jadinya P yang baru itu kan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, jangan kita ditambah 2 plus 3. Jadi itu salah. Bukan seperti itu. Jadi kita lanjut lagi ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga itu kita tetap pakai P yang ini karena kan yang P yang dipertanyakan bukan Q. Jadi langkah yang ketiga sama dengan R sama dengan P plus 4. Lalu P-nya itu kita substitusikan dengan P yang ini. 4 tambah 4 sama dengan 8. Setelah kita mendapatkan semua nilainya, baru kita masukkan yang ini, Q plus R. Nah, jadinya seperti ini. Q sama dengan P plus Q plus R. P-nya berapa tadi? 4 tambah Q. Q-nya itu 7 tambah R. R-nya itu 8. Nah, baru deh kita jumlahkan 4 tambah 7 tambah 8 yang hasilnya itu 19. Nah, inilah hasilnya. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya ini 19, berarti yang dipertanyakan berapa nilai masing-masing PQR-nya. Berarti nilai P-nya itu 4. Q-nya itu 7. Nah, R-nya yang terakhir itu 8. Nah, itulah nilai masing-masing dari P, Q, dan R-nya. Baik, langsung saja kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini diketahui kapasitas wadah A itu sebanyak 1000 ml dan terisi sebanyak 1000 ml juga. Dan diketahui kapasitas wadah B sebanyak 250 ml dan kapasitas wadah C sebanyak 350 ml. Yang dipertanyakan, berapa langkah agar wadah C terisi air sebanyak 300 ml? Yang terisi air hanyalah wadah A sebanyak 1000 ml. Ini wadah B ini hanyalah kapasitasnya atau ukuran dari tekoknya lah gitu, sebanyak 250, tapi nggak ada isinya. Sama dengan wadah C, dia hanya tekonya aja, besarnya 350 ml, tapi nggak ada airnya atau kosong. Ini pertanyakan, ini 300 ml air yang terisi di wadah C. Tapi kan kapasitasnya 3,5, berarti itu nggak penuh-penuh banget tekonya. Tersisa yang dibuang itu 50 ml. Baik, berapa langkah agar C-nya itu terisi 900 ml? Langsung aja kita masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama, kita tuang dulu wadah yang terisi penuh ini, wadah A. Wadah A kita tulis di sini W saja ya, supaya mempersingkat. Wadah A itu
kita tuang, jadi wadah A nya itu kita tuang ke wadah B sebanyak 250 ml, yang artinya wadah B itu terisi penuh. Berarti sisa wadah A sebanyak 750. Nah, 750 ml. Langsung masuk ke langkah yang kedua. Langkah 2. Kita tuang nih wadah B ke wadah C. Wadah B ke wadah C sebanyak 250 ml. Yang dimana berarti wadah B itu kosong lagi, tetapi wadah C terisi tapi hanya 250 ml. Berarti kan masih kurang 50 ml lagi untuk mencapai 300 ml ini. Berarti langsung saja kita masuk ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga, kita minta air lagi ke A. Kita minta air dari wadah A, masukin lagi ke wadah B sebanyak 250. Yang dimana berarti sisa wadah A itu sebanyak 500 ml dan wadah B kembali terisi penuh. Kita masuk ke langkah keempat. Sini aja deh supaya lebih mudah. Langkah 4. Kita tuang dari wadah B ke wadah C sebanyak, kita di sini sama dengannya supaya lebih dekat. Kita tuang wadah B yang terisi sebanyak 250 dan dituang ke wadah C sebanyak 100 ml. Yang artinya wadah C itu yang tadinya 250 ditambah 100 terisi penuh 350 ml. Yang artinya sisa dari wadah B 250 dikurangi 100 berarti kan sisanya 150 ml. Nah, habis itu langkah yang ke-5. Nah, langkah yang ke-5, kita tuang semua wadah C ke wadah A. Tuang dari wadah C ke wadah A sebanyak 350 ml. Berarti wadah A kan terisi 8,5. Wadah A 850. Nah, kita masuk ke langkah yang ke-6. Kita tuang dari wadah A ke wadah C. Langkah 6. Kita tuang dari wadah A ke wadah C sebanyak 300 ml. Yang berarti kita sudah memenuhi target yang ingin kita capai. Wadah C terisi sebanyak 300 ml. Nah, berarti hasil akhir wadah A terisi sisanya ya, ini wadah A itu terisi 500 ml, wadah B itu terisi sebanyak 150, dan yang terakhir wadah C terisi sebanyak 300 ml. Nah, berarti untuk mencapai wadah C sebanyak 300 ml, kita memerlukan 6 langkah untuk mencapainya. Kenapa kita harus menuang lagi dari wadah A ke wadah C dan terus seperti itu? Karena wadah C ini kan 350, sedangkan kita pengen isinya 300. Berarti kan itu nggak penuh-penuh banget. Sedangkan wadah B itu
kapasitasnya cuma 250 dan wadah A sangatlah banyak 1000 ml. Itulah kenapa peran dari dituangnya lagi dari wadah C ke A itu seperti itu, karena ya memang wadahnya itu tidak mencukupi untuk wadah B-nya. Jadi seperti itu untuk penyelesaian nomor 2. Baik, kita langsung masuk ke soal nomor 3. Soalnya itu diberikan nilai alas dan nilai tinggi, di mana nilai tersebut memiliki tipe data dan float. Kemudian nilai tersebut diproses sehingga dapat nilai luasnya. Buat pseudocode dan flowchart. Pseudocode itu adalah bahasa murni untuk pembuatan dari algoritma. Langsung saja kita buat pseudocode-nya. Pseudocode. Untuk pseudocode ataupun flowchart kita diawali dengan kata mulai. Semuanya harus diawali dengan kata mulai. Langsung saja mulai. Nah iya, untuk rumus luas segitiga itu setengah kali alas dikali tinggi. Nah, berarti kita langsung masukkan saja. Masukkan alas. Nah, jadi untuk pseudocode itu ya seperti bahasa sehari-hari aja, nggak ada ini yang ada perbedaannya. Habis itu setelah masukkan alas, masukkan tinggi. Masukkan tinggi. Nah, baik, setelah masukkan tinggi, kita buat sistem perhitungannya. Berarti hitung luas. Kita tulis saja hitung luas. Nah, berarti setengah itu ibaratkan 0,5 ya. Habis itu 0,5 dikali itu, kalau dalam bahasa algoritma itu bintang. 0,5 dikali alas dikali tinggi. Nah, setelah kayak gini nanti dia akan langsung menampilkan. Jadi kita langsung aja tampilkan luas sama dengan. Nah, habis itu di akhir kita panggil si luasnya. Luas. Nah, nanti dia akan menampilkan hasil dari ini. Setelah itu selesai. Nah, ini untuk pseudocode-nya. Kita lanjut ke flowchart-nya, oke? Baik, kita masuk ke flowchart-nya. Flowchart itu seperti simbol-simbol dalam algoritma. Jadi dia tuh berbentuk simbol-simbol lah pokoknya. Nah, pokoknya berarti tadi awalnya itu pasti mulai. Untuk semua algoritma pasti awalnya itu mulai. Nah, berarti mulai itu tulis dulu mulai. Itu simbolnya oval. Gambar ovalnya. Nah, mulai. Setelah itu kita harus pakai tanda panah untuk menunjukkan arah dari algoritmanya itu. Mulai. Untuk rumus segitiga, luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nanti kita masukkan alas. Masukkan alas. Simbolnya itu kan masukkan, berarti menginput sesuatu. Berarti input itu simbolnya itu jajar pinjang. Nah, itu masukkan tinggi, berarti masih sama. Input, masukkan tinggi, jajar pinjang lagi. Nah, habis itu setelah kita masukkan alasnya sudah, tingginya sudah, berarti proses berarti sama dengan rumusnya tadi. Luas sama dengan setengah dikali di algoritma ini simbolnya bintang. Habis itu berarti alas dikali tinggi. Nah, lambang proses itu persegi panjang. Nah, kayak gini.
itu kita lanjut. Selain untuk input, jajar genjang itu bisa untuk output, untuk hasilnya, untuk mengeluarkan hasil. Nah, berarti langsung saja tampilkan luas. Berarti yang ini hasil dari perhitungan ini. Langsung saja jajar genjang. Nah, setelah ditampilkan, selesai. Berarti selesai. Selesai itu sama saja, simbolnya itu oval. Nah, itu dia flowchart untuk perhitungan luas segitiga. Baik, untuk nomor 4, jadi soalnya itu seperti ini ya. Nah, untuk penyelesaiannya pasti kita diawali dengan mulai. Setelah itu kita masukkan input A, B, C-nya. Setelah itu sini ada simbol baru nih yang namanya decision, untuk memilih iya atau tidak. Nah, habis itu kita masukkan. Nah, decision ini isinya itu cek bilangan terbesar. Jadi untuk menentukan bilangan terbesarnya. Jika A lebih besar dari B, maka maksimalnya itu adalah A. Kalau enggak, maka ke sini. Maka kalau terbesar itu lebih dari C, maka terbesar itu adalah B. Setelah itu kita tampilkan nilai yang terbesarnya. Setelah itu dia ada decision lagi atau pemilihan lagi untuk positif atau negatif. Jika nilainya itu lebih dari 0, maka kecetak positif. Jika tidak lebih dari 0, maka kecetak negatif. Nanti positifnya itu akan langsung mengarah ke arah selesainya. Nanti cetak negatif langsung ke bawah, berurutan ke bawah sampai selesai. Jadi seperti itu untuk penyelesaian nomor 4. Baik, segitu saja mungkin penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.